Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novian Jirani, NIM 2015. Seperti manajemen kelas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dosen Bapak Dr. oleh SCMN tentang Bank BNI. Latar belakang. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk selanjutnya disebut BNI atau Bank pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan perintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU Nomor 17 Tahun 1998 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi perusahaan perseroan terbatas atau persero. Penyesuaian bentuk hukum menjadi persero dinyatakan dalam Akta Nomor 131 tanggal 31 Juli 1992 dibuat di hadapan Muhani Salim SH yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 September 1992 tambahan nomor 1A. BNI merupakan bank BUMN, badan usaha milik negara, pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, divestasi saham pemerintah di tahun 2007 dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus, perseroan terbatas anggaran dana dasar BNI telah dilakukan penyesuaian dinyatakan dalam Akta Nomor 46 tanggal 13 Juni tahun 2008 yang dibuat di hadapan Patiah Notaris di Jakarta berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AH 1025069 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 103 tanggal 23 Desember 2008 tambahan nomor 29015. Perubahan terakhir anggaran dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh anggaran dasar sesuai dengan Akta Nomor 35 tanggal 17 Maret 2015. Notaris Fatia Helmi SH telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU AH 0103-0776526 tanggal 14 April 2015. Saat ini 60% saham-saham BNI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dana pihak ketiga dalam memberikan layanan finansial secara terpadu. BNI didukung oleh sejumlah anak perusahaan, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. Profil Bank BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI IDX BBNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan BUMN di Indonesia. Dalam struktur manajemen organisasinya, Bank Negara Indonesia atau BNI dipimpin oleh seorang direktur utama yang saat ini dijabat oleh Royke Tumilar.
Bank Negara Indonesia atau BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Saat ini BNI mempunyai 2.262 kantor cabang di Indonesia dan 8 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah. Namun sejak tahun 2010 telah memisahkan diri sebagai BNI Syariah. Ini digabung ke BNI Syariah Indonesia. Ke Bank Syariah Indonesia. PT Bank Negara Indonesia (TBG) didirikan oleh Margono Jojo Hadikusumo yang merupakan satu dari anggota BPUPKI, lalu mendirikan Bank Sirkulasi atau Sentral yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang Republik Indonesia. Margono berjasa besar atas perkembangan bisnis atau usaha perbankan di Indonesia. Karena Margono adalah seorang pionir, maka dia berhasil menanamkan nilai-nilai dan cara pandang bisnis perbankan di Indonesia, menggantikan peranan De Java C Bank pada era penjajahan. Produk Bank BNI, produk dan layanan Bank BNI. Yang pertama, produk simpanan diantaranya yang cukup populer. BNI Taplus adalah produk simpanan yang menawarkan kepada para nasabahnya layanan plus berupa fitur dan manfaat yang beragam. Fitur dan manfaat itu antara lain suku bunga progresif yang terus bertambah, bisa menyetor maupun menarik tunai secara online di semua kantor cabang Bank BNI. Tersedia program undian berhadiah, mendapatkan fasilitas kartu ATM, SMS banking, internet banking, mobile banking, dan sebagainya. BNI Haji adalah produk tabungan yang khusus dipersiapkan untuk biaya berangkat haji. Dengan tabungan ini, maka akan mendapatkan gratis premi asuransi jiwa dengan nilai sebesar jumlah BPIH plus memperoleh beasiswa bagi ahli waris hingga 30 juta. BNI Giro sebagai produk keuangan yang dapat diandalkan untuk keperluan bisnis ataupun keperluan keluarga dengan berbagai fitur menguntungkan. Semua rekening BNI Giro dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, dan bisa dibuka dengan mata uang rupiah atau valuta asing. BNI Deposito adalah produk tabungan berjangka yang aman serta bunga yang cukup kompetitif. Menariknya produk Bank BNI ini salah satunya adalah bisa digunakan sebagai jaminan kredit. Yang kedua, produk pinjaman. Di antaranya yang cukup populer, BNI Gria merupakan produk pinjaman untuk pembelian rumah, rusun, ruko, apartemen, villa, dan bahkan kafling tanah dengan minimal pinjaman 15 juta dengan maksimal mencapai 5 miliar. Tentunya produk BNI yang satu ini bisa diandalkan untuk mewujudkan impian nasabah dalam urusan properti. BNI Oto merupakan fasilitas pinjaman pembelian motor atau mobil yang cukup praktis dengan plafon mulai 5 juta hingga 5 miliar. Yang ketiga, produk kartu debit bermacam pilihan. Kartu debit BNI sebagai sarana bertransaksi secara nyaman dan aman. Yang keempat, produk kartu kredit berupa kartu kredit BNI Silver dan Gold, baik Visa maupun Mastercard. Yang kelima, layanan e-banking. BNI terdiri dari BNI ATM, SMS banking, BNI Internet Banking BNI, One Banking, dan layanan gerak. Yang keenam, layanan priority banking BNI meliputi layanan emerald, produk investasi, dan produk asuransi. Keunggulan produk Bank BNI. Yang pertama, BNI Tabunganku. Tabunganku adalah jenis tabungan yang dikeluarkan oleh tiap-tiap bank dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk meningkatkan budaya menabung di masyarakat. Salah satu bank yang menerbitkan jenis tabungan ini adalah Bank BNI, di mana nasabah tidak akan dikenakan biaya administrasi setiap bulannya dan minimal setoran awal hanya sebesar 20.000 saja. Selain itu, nasabah juga tidak perlu melampirkan NPWP bila memang belum memilikinya. Yang kedua, BNI Taplus Muda. Diperuntukkan untuk nasabah yang masih berusia 17 tahun hingga 35 tahun. Jenis tabungan ini menawarkan biaya setoran awal yang relatif kecil, yakni minimal 100.000, serta biaya administrasi bulanan yang kecil pula. Yang ketiga, BNI Tapenas. Sudah banyak generasi milenial zaman now yang mulai memperhatikan kondisi keuangan saat pensiun. Nanti, salah satu yakni memiliki tabungan pensiun yang bisa berupa simpanan di bank dengan tingkat suku bunga lebih tinggi dibanding tabungan biasa. BNI Tapenas adalah tabungan perencanaan masa depan yang bisa menjadi solusi bagi kamu saat mempersiapkan hari tuamu nanti. Produk Bank BNI satu ini berupa tabungan berjangka dengan pilihan jangka waktu mulai dari 2 tahun hingga 18 tahun.
tingkat bunga yang ditawarkan setiap tahunnya bisa mencapai 4%. Yang keempat, BNI tabungan prakerja. Bagi kamu calon penerima prakerja, kamu bisa menerima intensif dari prakerja lewat rekening BNI. Keuntungan dari rekening tabungan BNI prakerja ini adalah kamu bisa menarik uang intensif yang kamu dapatkan langsung di ATM BNI atau ATM Link. Sedangkan bila kamu menggunakan e-wallet, akan dikenakan biaya transfer ke rekening pribadi berikut. Bagaimana Bank BNI menghadapi tantangan persaingan dan industri keuangan? PT Bank Negara Indonesia atau Bersatu TBK terus memperkuat fundamental bisnisnya melalui BNI Corporate Transformation yang mulai menunjukkan hasil positif sebagai modal dalam menghadapi tantangan dan persaingan pada industri keuangan. Sesuai dengan hasil laporan keuangan posisi semester 1 2001 yang telah diaudit oleh kantor akuntan pabrik atau audited, perseroan menghasilkan pre-provisioning operating profit atau PPOP yang terus tumbuh dalam 5 kuartal terakhir, di mana pada semester 1 2021 mencapai puncaknya dengan pertumbuhan 24,4% secara years on years atau YoY, atau sebesar 16,1 triliun. Perseroan menangkap sinyal optimisme kuat yang menunjukkan kepercayaan bisnis ke depan. Oleh karena itu, perseroan telah mengagendakan program pembelian kembali saham atau buyback pada periode 22 Juli 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021 yang merefleksikan penguatan kondisi fundamental imbas program transformasi yang dijalankan. Fundamental bisnis perseroan terrefleksikan pada pertama, transformasi digital dengan progresif dengan aplikasi mobile banking yang paling maju, open banking service yang kaya fitur dan paling diminati perusahaan, kedua, efisien yang sehat, ditunjukkan oleh berlanjutnya penurunan cost of fund hingga menjadi 2 terendah di industri serta disiplin pada pengelolaan biaya operating. Ketiga, kualitas aset yang semakin membaik ditunjukkan oleh konsistensi perbaikan dari 28% pada Juni 2020 menjadi 25,8% pada Juni 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.